Halo semuanya, berjumpa lagi bersamaku di Prediksi Nababan. Gimana kabar kalian, Ces? Semoga kalian sehat selalu dan selalu lindungan Tuhan ya. Oke, Ces, di build YouTubeku, kita JP-kian ya kan. Cuman aku nggak ikut pula ya kan. Di Renesnya saja di prediksi YouTubeku semalam. Oke, kita cek semalam ya. Oke, untuk di laga pertama di Kairos Pormolon ini Malteospor, di sini aku mengambil di over 3 skor itu 3-0 ya. Kita berhasil seri ya. Di Sporting Lisbon melawan Santa Clara, di sini aku mengambil dengan over 3 skornya itu 4-0 ya. Kita berhasil menang. Di Hellas Verona melawan Torino, di sini aku ambil over 2/4. Sayang sekali skornya itu cuma 0-1 aja, Cis. Kita gagal ya. Di Saint Etienne melawan Reims, di sini aku mengambil Saint Etienne di plus 4. Sayang sekali skornya itu 1-2, Cis. Kita gagal ya. Oke, di prediksi YouTube Cis, waduh, hampir crot kita ya kan. Oke, di laga pertama di Liverpool melawan Chelsea ya, di single betnya juga aku udah bilang sama Kinlenkat untuk mengambil di under Cis ya. Diambil under 2/3/4 ya, skornya itu 0-0 Cis. Kita berhasil menang full ya. Di AS Monaco melawan Brest, di sini udah sempat ketinggalan aku ya kan. Wah, Brest 2-0, wah bangsat aku bilang ya kan. Ternyata dibalikkan oleh Monaco Cis dengan skor 4-2 ya. Kita menang ya. Di Rennes melawan Marseille ya. Ini prediksi YouTube nih Cis ya. Hanya kalah 1 kita ya. Di Rennes melawan Marseille, di sini aku ambil dengan over 2,5 Cis. Padahal di prediksiku sebelumnya itu under dan pur ya kan. Apalagi di sini, aduh kok oddsnya segini sih ya kan. Itu yang membuat aku curiga Cis ya. Rupanya aku gagal di sini Cis ya. Mohon maaf aku. Di sini kita gagal ya, aku mengambil over, tapi di prediksi YouTube ya, di prediksi YouTube aku berhasil menebak skornya juga ya kan Cis. Di sini berhasil menang Cis bagi kalian yang ingin mengikutinya ya. Oke, di Union Berlin melawan Bochum, di sini aku ambil dengan over 3, skornya itu 3-2 ya. Kita berhasil menang, di handicapnya pun kita seri ya kan. Montpellier, di sini aku mengambil dengan over 3,5, skornya itu 0,4 ya. Kita berhasil menang full, di handicapnya pun kita menang full ya Cis. Iya kan Cis? Oke, di kedua di Empoli melawan Salernitana, di sini aku mengambil di over 2/3/4. Sayang sekali kita kalah di sini ya, skornya itu 1-1. Di Armenia Bielefeld melawan RB Leipzig, di sini aku ambil over 3, skornya itu 1-1. Sayang sekali kita gagal di sini ya. Di MDL melawan IFK Vernamo, di sini aku mengambil di IFK Vernamo tahan 1/4, skornya itu 1-1 ya. Kita berhasil menang setengah. Dan di Celtic melawan Motherwell, di sini aku ambil dengan Celtic di pur 2, skornya itu 6-0 ya. Kita berhasil menang full di sini ya kan. Kalau di single bet kan lumayan juga kita menang ya kan. Oke, untuk di build terakhirku di AS Roma melawan Venezia ya, di sini aku mengambil AS Roma pur 1/4, skornya itu 1-1 Cis ya. Kita gagal di sini ya. Di RCD Espanyol melawan Valencia, di sini aku ambil dengan over 2/4, skornya itu 1-1 ya. Kita berhasil kalah setengah di sini Cis ya. Di Leganes melawan Eibar, di sini aku mengambil di Leganes over 2, skornya itu 2-3 ya. Kita berhasil menang full ya. Di Santa Clara melawan Sporting Lisbon, di sini aku mengambil ditahan Santa Clara 2. Sayang sekali skornya itu 4-0. Kita gagal ya kan Cis. Oke Cis, mohon maaf aku di sini ya, kita gagal JP untuk hari ini, untuk malam tadi ya Cis. Tapi nggak apa-apa, namanya pun berjudikan, ada yang kalah, ada yang menang ya kan Cis. Jadi aku mohon maaf di situ ya Cis, kita gagal ya kan. Oke Cis, di sini aku akan prediksikan 5 tim lagi nih ya Cis. Oke, masuk ke yang pertama. Di sini ada Cadiz melawan Real Madrid. Di sini ada puran 1/4, puran setengah, dan puran lek-lekan ya. Sedangkan di over under ya, di sini ada over under 2,5, ada over under 2/4, dan ada over under 2/3/4 nih Cis ya. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke Cis, di statistiknya sendiri di sini ada 3 pemain Cadiz yang tidak dimainkan, sedangkan di Real Madrid ada 9 pemain yang tidak dimainkan nih Cis ya. Di pertandingan head-to-head mereka dalam 5 laga terakhir Cadiz, dia berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 lagi seri nih ya. Sedangkan di Real Madrid dia berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 lagi kekalahan nih Cis ya. Di pertandingan head-to-head mereka di sini lebih diungguli Real Madrid Cis dengan 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan, dan 1 lagi seri nih ya. Oke, di klasemennya, di sini Real Madrid ada di peringkat pertama, sedangkan Cadiz ada di peringkat 17 nih Cis ya. Oke, kembali kita ke oddsnya. Oke Cis, di oddsnya sendiri kalian bisa lihat ya kan. Untuk di kurang setengah, 1/4, di seperempat aja dia belum mendapatkan odd minus. Masa yang peringkat 1 ya Cis, bayangkan kalian ya.
Yang peringkat 1 ngepurnya cuman setengah seperempat ya. Siapa yang tidak tertarik ya kan untuk mengambil di ukuran segini ya. Jadi untuk handicapnya kali ini Ces, karena di sini ditahan setengah dan tahan seperempat, dia sudah mendapatkan odd minus. Kemungkinan besar di sini Ces ya. Di sini hasilnya itu bakal seri Ces ya. Jadi untuk laga kali ini ya antara Cadiz melawan Real Madrid ya, aku lebih memilih untuk menahan Cadiz Ces. Seorang Real Madrid ngasih ngepur seperempat, apa nggak lucu ya kan? Sedangkan di over under ya Ces, aku lebih memilih untuk mengambil di under. Kenapa? Karena di under 2/3/4 dan 2,5 dia hampir mendapatkan odd minus ya. Kemungkinan besar di sini Ces ya. Hasilnya itu 0-0 atau dimenangkan oleh Cadiz dengan 1-0 ya Ces. Oke, masuk kita yang kedua. Di sini ada Real Betis melawan Granada. Di sini Bandar memberikan ukuran 1, ukuran 3/4 dan ukuran 1/4 ya. Sedangkan di over under ya, di sini ada over under 2/3/4, ada over under 3 dan ada over under 2,5 nih Ces ya. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke Ces, di statistiknya sendiri di sini ada 5 pemain Betis yang tidak dimainkan, sedangkan di Granada ada 5 pemain yang tidak dimainkan dan 1 lagi masih dipertanyakan ya. Di pertandingan head-to-head mereka dalam 5 laga terakhir Betis dia berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 lagi seri ya. Sedangkan di Granada dia berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali seri dan 1 lagi kekalahan nih Ces ya. Di pertandingan head-to-head mereka di sini lebih diungguli Betis ya Ces dengan 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan dan 1 lagi seri nih Ces ya. Oke, di klasemennya sendiri di sini Betis ada di peringkat 5, sedangkan Granada ada di peringkat 16 nih Ces ya. Oke, kembali kita. Oke Ces, untuk di odds-nya kali ini ya, di sini aku lihat Real Betis berani ngepur yang lumayan besar ya, di 3/4 dan 1 ya kan. Kemungkinan besar di sini Ces ya untuk mendapatkan selisih 1 gol ya. Kayaknya Real Betis ini cukup bisa ya Ces. Cukup bisa ya kan Ces. Karena di ukuran 3/4-nya kalian lihat sendiri di sini dia mendapatkan odd minus besar daripada ditahan ya kan. Jadi untuk di handicapnya Ces ya, aku lebih memilih untuk mengambil di Real Betis nih Ces ya. Sedangkan di over undernya Ces, aku lebih memilih mengambil di over ya kan. Karena di pertandingan head to head mereka sendiri pun mereka sering terjadi over ya. 5 laga terakhirnya tuh 5-5-nya over Ces ya. Tapi aku mau lihat besok lagi nih, kalau di over undernya 3-nya di atas ya, biasanya dengan odds yang 1,05 di atas over under 3-nya, kemungkinan besar itu bisa terjadi 3 gol ya kan Ces. Tapi kalau dia masih 2/3/4, kemungkinan untuk mendapatkan total gol 3 itu kayaknya cukup sulit Ces ya. Jadi untuk malam kali ini ya, aku masih memilih untuk mengambil di overnya dulu Ces ya. Besok aku lihatkan di tampilan teksnya ya, jadinya memilih apa ya Ces. Oke, masuk kita yang ketiga. Di sini ada Leeds United melawan Brighton of Albion. Di sini Bandar memberikan puran leg-legan, puran seperempat dan puran seperempat lagi ya, saling ngepur ya. Sedangkan di over under ya, di sini ada over under 2/3/4, ada over under 2,5 dan ada over under 2/4 nih Ces. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke Ces, untuk di statistiknya sendiri di sini ada 6 pemain Leeds yang tidak dimainkan dan 2 lagi masih dipertanyakan ya. Sedangkan di Brighton ada 1 pemain yang tidak dimainkan dan 2 lagi masih dipertanyakan nih Ces ya. Di pertandingan head to head mereka dalam 5 laga terakhir Leeds dia berhasil mendapatkan 3 kali kekalahan, 1 kali seri dan 1 lagi kemenangan nih Ces. Sedangkan di Brighton dia berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan 1 lagi kekalahan ya. Di pertandingan head to head mereka di sini lebih diungguli Brighton ya Ces dengan 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan dan 1 lagi seri nih ya. Di klasemen mereka di sini Brighton ada di peringkat 9, sedangkan Leeds ada di peringkat 18 nih Ces ya, di zona degradasi nih Ces ya. Oke, kembali kita ke odds-nya. Oke Ces, untuk di odds-nya kali ini ya, di sini Leeds United masih berani mengasih ngepur seperempat di Brighton ya kan. Siapa yang tidak tertarik ya kan Ces? Peringkat zona degradasi ya kan, seorang peringkat zona degradasi dia berani ngepur seperempat ya kan Ces. Di sini aku membuat curiga juga ya kan, kenapa di sini Leeds masih berani ngepur. Jadi untuk di handicapnya kali ini Ces, kalian tahu lah ya kan, di sini aku bakal menahan di Leeds United ya Ces. Di leg-legan saja karena aku berkata ini bakal ini bakal selisih 1 gol dimenangkan oleh Leeds ya Ces. Jadi untuk di handicap aku lebih memilih untuk menahan di Leeds United ya. Sedangkan di over undernya Ces ya, aku lebih memilih untuk ngambil di over nih. Karena apa? Karena di over 2/4, 2,5 dan 2/3/4 dia
hampir mendapatkan odd news ya. Dan kemungkinan besar di sini ya untuk mendapatkan total gol 3 itu kayaknya cukup bisa di match kali ini Ces ya. Oke, masuk kita yang ketiga. Di sini ada West Ham melawan Manchester City. Di sini Bandar memberikan puran 1,5, puran 1/4 dan puran 1/3/4 ya. Sedangkan di over under ya, di sini ada over under 3, ada over under 3/4 dan ada over under 2/3/4 nih Ces ya. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke Ces, untuk di statistiknya kali ini di sini ada satu pemain West Ham yang tidak dimainkan dan 3 lagi masih dipertanyakan ya. Sedangkan di Manchester City ada 3 pemain yang tidak dimainkan dan 2 lagi masih dipertanyakan nih Ces ya. Di pertandingan head to head mereka dalam 5 laga terakhir West Ham dia berhasil mendapatkan 1 kali kemenangan dan 4 lagi kekalahan nih. Sedangkan di Manchester City dia berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 lagi kekalahan ya. Di pertandingan head to head mereka di sini lebih diungguli Manchester City ya dengan 3 kali kemenangan dan 2 lagi seri nih ya. Oke, di klasemennya sendiri di sini City ada di peringkat 1 sedangkan West Ham ada di peringkat 7 nih Ces. Oke, kembali kita ke oddsnya. Oke Ces, untuk di oddsnya kali ini ya, untuk laga kali ini aku lebih memilih untuk mengambil di Manchester City Ces ya. Karena Manchester ini sudah fokus ke English Premier League ya. Apalagi dia sudah unggul 3 poin dari Liverpool Ces ya. Supaya bisa dia menjuarai Liga English Premier League, aku rasa dia bisa memenangkan di match kali ini Ces ya. Jadi untuk di handicapnya aku lebih memilih untuk mengambil di Manchester City puran 1 Ces. Karena aku feeling kali ini bakal bisa nih untuk selisih 1 golnya. Jadi kita cari aman untuk mengambil di pur 1/4 nih Ces ya. Sedangkan di over under nih Ces, aku lebih memilih untuk mengambil di over nih Ces. Karena apa? Karena di over 2/3/4 dan 3 di sini odds yang di 3-nya sudah mendapatkan odds yang besar ya. Untuk mendapatkan 3 gol ini cukup bisa di match kali ini Ces ya. Tak mungkin seorang West Ham tidak membobol gawang Manchester City ya kan Ces. Oke, masuk kita yang ke 5. Di sini ada Tottenham Hotspur melawan Burnley. Di sini Bandar memberikan puran 1/4, 1/2 dan 1/3/4 ya. Sedangkan di over under ya di sini ada over under 3, ada over under 2/3/4 dan ada over under 3/4 nih Ces ya. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke Ces, untuk di statistiknya sendiri di sini ada 4 pemain Tottenham yang tidak dimainkan dan 1 lagi masih dipertanyakan ya. Sedangkan di Burnley ada 3 pemain yang tidak dimainkan dan 3 lagi masih dipertanyakan nih Ces ya. Di pertandingan head to head mereka dalam 5 laga terakhir Tottenham dia berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali seri dan 1 lagi kekalahan ya. Sedangkan di Burnley dia berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan dan 1 lagi seri nih Ces ya. Di pertandingan head to head mereka di sini lebih diungguli Tottenham ya dengan 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan dan 1 lagi seri ya. Oke, di klasemen mereka di sini Tottenham ada di peringkat 5 sedangkan Burnley ada di peringkat 17 nih Ces. Oke, kembali kita ke oddsnya. Oke Ces, untuk di oddsnya kali ini aku lebih memilih untuk menahan di Burnley Ces ya. Tapi aku agak ragu juga main di handicapnya Ces ya, karena di sini Tottenham memberikan pur yang lumayan gede ya kan. Tapi kalau kalian suruh aku ngambil di handicapnya, aku lebih milih untuk menahan di Burnley Ces karena nggak mungkin Burnley masuk zona degradasi kan. Kemungkinan besar di sini dia bakal menahan skuad tenaga di Ces ya. Paling-paling ini minimal seri 1 gol saja Ces ya. Jadi untuk laga kali ini di handicap aku skip. Sedangkan di over undernya Ces, aku lebih milih untuk mengambil di over saja ya. Karena kurasa besok di sini ada over under 3,5 Ces ya. Siapa yang tidak tertarik untuk mengambil nanti di under 3,5 Ces ya. Kemungkinan besar kalian bakal di prank Ces. Burnley ini lumayan jago di 5 laga terakhirnya Ces ya. Kemungkinan besar dia bisa menciptakan 1 gol ya Ces. Jadi untuk di laga kali ini aku lebih milih untuk mengambil di over 3 saja ya. Oke Ces, sekian dulu prediksiku. Kau utamakan prediksi sendiri ya. Kalau cocok kurasa kau gas, kalau nggak cocok jangan kau gas. Prediksi ini gratis ya Ces, tidak dipungut biaya. Kalau mau kau join ke grup WhatsAppku, nanti aku sertakan di kolom komentar Ces. Oke, sebelum ku tutup videoku ini, kau support dulu aku dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa kau nyalakanlah lonceng notifikasinya biar dapat kau video terbaru dariku. Oke Ces, sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih. See you next time. Bye.